Selamat datang jiwa-jiwa terpilih. Pernahkah kamu merasa bahwa seseorang yang begitu dekat di hidupmu justru menjadi alasan kenapa jiwamu tak lagi tenang? Kamu bertahan karena sayang. Kamu diam karena takut kehilangan. Tapi jauh di dalam hati, kamu tahu hubungan ini perlahan memudarkan cahaya dalam dirimu. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu punya hati yang terlalu besar, sampai rela menyakiti diri sendiri demi mempertahankan orang yang bahkan tak pernah benar-benar peduli. Jiwa yang terpilih sering diuji melalui orang-orang terdekatnya. Tapi ujian itu bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menyadarkan bahwa tidak semua orang layak ikut dalam perjalanan suci menuju takdirmu. Terkadang, melepaskan bukan berarti kamu berhenti mencinta, tapi karena kamu mulai mencintai dirimu sendiri. Dalam video ini, kita akan membahas 4 tanda kuat bahwa kamu, sebagai jiwa terpilih, perlu memutus hubungan dengan seseorang. Bukan karena benci, tapi karena semesta ingin kamu kembali menemukan kedamaian yang hakiki. 1. Energi mereka mengurasmu secara emosional. Pernahkah kamu merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, bukan karena tugas harian, tapi karena seseorang. Lelah yang tak terlihat tapi menghantui. Lelah batin yang sulit dijelaskan. Setelah berbicara atau bertemu dengan mereka, hatimu terasa kosong, senyummu palsu, dadamu sesak, bahkan kamu mulai mempertanyakan nilai dirimu sendiri. Inilah tanda pertama dan paling umum bahwa jiwamu sedang berada di sekitar orang yang tidak selaras. Energi mereka bukan mengangkatmu, tapi perlahan melumpuhkan semangatmu. Mereka bisa jadi orang terdekat, pasangan, sahabat, bahkan keluarga. Tapi hubungan itu terasa seperti ladang duri, di mana kamu harus melangkah hati-hati agar tidak semakin terluka. Mereka mungkin tidak menyakitimu secara fisik, tapi cara bicara mereka menyindir, mengontrol, atau membuatmu merasa kecil jauh lebih menyakitkan. Setiap kali kamu ingin berbagi mimpi, mereka menganggapmu hayal. Setiap kali kamu ingin berubah jadi lebih baik, mereka menertawakan. Setiap langkah maju yang kamu ambil, mereka tarik kamu kembali ke titik nol. Mereka adalah penguras energi, dan jiwa terpilih tak akan bisa berkembang di lingkungan yang terus meracuni vibrasi batin. Energi adalah bahasa semesta yang tidak bisa dibohongi. Meski bibir mereka tersenyum, tapi hatimu selalu merasa tidak aman. Meski mereka hadir secara fisik, tapi kehadirannya membuatmu ingin pergi. Itu bukan perasaan yang salah. Itu intuisi. Itu jiwamu yang sedang berteriak, meminta pertolongan. Jiwa yang terpilih diberi kepekaan yang lebih tinggi daripada kebanyakan orang. Ketika kamu mulai merasa drainet setelah berinteraksi dengan seseorang, semesta sedang memberimu sinyal halus. Waspada, ini bukan tempatmu tumbuh. Bayangkan tumbuhan yang ditanam di tanah beracun. Walau diberi air dan sinar, ia tetap tak akan bisa berkembang. Akarnya mati perlahan, daunnya layu, dan hidupnya tersiksa dalam diam. Begitu juga kamu. Kamu butuh lingkungan yang mendukung, bukan yang menghisap energimu secara diam-diam. Tapi ironisnya, orang-orang penguras energi ini seringkali bersembunyi di balik kedekatan emosional. Mereka tahu kamu baik, jadi mereka manipulasi kebaikan itu. Mereka tahu kamu setia, jadi mereka manfaatkan kesetiaanmu. Dan karena kamu adalah jiwa terpilih, yang hatinya lembut dan tak suka menyakiti, kamu terus bertahan. Kamu berpikir, mungkin ini hanya fase, atau aku bisa mengubah mereka. Namun, ingat ini baik-baik. Tugasmu bukan menyelamatkan orang yang sengaja ingin tetap tenggelam, apalagi jika mereka menarikmu ikut karam bersamanya. Kebaikan hati bukan berarti membiarkan diri terus disakiti. Cinta bukan berarti harus terus mengalah, apalagi jika jiwamu hancur pelan-pelan. Mungkin kamu merasa bersalah jika harus menjauh. Tapi percayalah, lebih berdosa membiarkan jiwamu mati perlahan dalam hubungan yang meracuni. Saat kamu menjauh dari orang yang menguras energimu, bukan berarti kamu membenci, tapi kamu mencintai dirimu lebih dalam. Dan ingat, ketika kamu melepaskan mereka, kamu sedang memberi ruang bagi semesta untuk mengirimkan orang-orang yang benar-benar bisa mengisi hatimu dengan energi positif, semangat, dan dukungan tanpa syarat. Jiwa terpilih tidak akan pernah bisa terbang tinggi jika terus dipeluk oleh mereka yang hanya bisa menarik sayapnya ke tanah. Mungkin waktunya sudah tiba, bukan untuk membalas,
bukan untuk melawan, tapi untuk berdiri dan menjaga batas. Karena kamu tidak diciptakan untuk terus lelah. Kamu diciptakan untuk bertumbuh, bersinar, dan menjadi versi terbaik dari dirimu, tanpa energi negatif yang menahanmu. Kamu pantas hidup tenang. Kamu pantas dicintai tanpa rasa takut. Kamu pantas punya hubungan yang membuat jiwamu berkembang, bukan terkikis. 2. Kamu terus-menerus mengorbankan diri tanpa timbal balik. Ada jenis lelah yang tidak bisa diobati dengan tidur. Ada jenis luka yang tidak berdarah, tapi perihnya menusuk sampai ke jiwa. Dan luka itu adalah ketika kamu mencintai terlalu dalam, memberi terlalu banyak kepada seseorang yang bahkan tidak pernah benar-benar melihat pengorbananmu. Ini adalah tanda kedua, dan salah satu yang paling menyakitkan. Kamu terus mengorbankan diri, tapi tak pernah ada timbal balik. Hubungan seharusnya berjalan dua arah. Saling memberi, saling memahami, saling menjaga. Tapi jika dalam hubungan itu, hanya kamu yang terus memberi, sementara mereka hanya menerima, dan bahkan tidak tahu berterima kasih, maka itu bukan cinta, itu bentuk pengorbanan yang tidak sehat. Kamu menunda mimpimu demi mereka. Kamu rela memaafkan kesalahan mereka berkali-kali. Kamu menjadi versi yang mereka inginkan, bukan yang kamu butuhkan. Tapi mereka bahkan tidak peduli kalau kamu menangis diam-diam setiap malam. Kamu terus bertahan, karena kamu berpikir, aku harus sabar, atau mungkin ini takdirku. Kalau aku pergi, bagaimana nasib mereka? Tapi tahukah kamu, terkadang bertahan bukanlah bentuk kesabaran, tapi bentuk penolakan terhadap realita bahwa mereka memang tidak pernah berniat memperjuangkanmu. Jiwa yang terpilih seringkali memiliki hati yang sangat luas. Kamu memaafkan lebih dari yang seharusnya. Kamu memahami meskipun tak pernah dimengerti. Kamu tetap ada, bahkan ketika mereka sering menghilang. Tapi pada titik tertentu, kamu harus sadar. Cinta sejati tidak membuatmu hancur. Pengorbanan tulus tidak seharusnya membuatmu kehilangan jati diri. Pernahkah kamu bertanya, sampai kapan aku seperti ini? Apakah dia akan berubah suatu hari nanti? Atau, kenapa aku terus merasa kosong meski sudah memberikan segalanya? Itulah semesta yang sedang berbicara. Itulah jiwamu yang lelah, berbisik pelan. Aku ingin pulang. Cinta bukan tentang siapa yang paling banyak memberi sambil menahan luka. Cinta adalah tempat pulang yang aman. Tempat kamu bisa menjadi dirimu sendiri. Tempat di mana dua jiwa saling menopang, bukan hanya satu yang berjuang. Dan jika kamu terus berada dalam hubungan yang timpang, di mana kamu memberi segalanya tapi tak mendapat apa-apa, maka kamu sedang mengorbankan masa depanmu demi orang yang bahkan tidak berniat berjalan bersamamu sampai akhir. Dan yang lebih menyedihkan, kadang mereka tahu kamu lelah, mereka tahu kamu terluka, tapi mereka diam saja. Karena mereka tahu kamu tetap akan bertahan. Tapi sampai kapan? Jiwa yang terpilih harus belajar bahwa mencintai diri sendiri bukanlah dosa, bahwa mundur dari hubungan yang tak sehat bukanlah pengkhianatan, tapi bentuk tertinggi dari keberanian spiritual. Saat kamu mulai berhenti mengorbankan diri, bukan berarti kamu berhenti mencintai. Tapi karena kamu sadar, cinta yang sehat tidak akan pernah meminta seseorang melukai dirinya sendiri demi membuktikan kesetiaan. Semesta tidak menciptakan kamu untuk jadi korban cinta yang satu arah. Allah tidak menitipkan jiwamu yang mulia hanya untuk dilukai oleh mereka yang bahkan tak tahu bagaimana menghargainya. Jiwa terpilih tahu kapan harus bertahan, tapi lebih tahu kapan waktunya melepaskan. 3. Kamu tidak bisa menjadi dirimu sendiri di dekat mereka. Coba bayangkan ini, kamu berada di dekat seseorang, tapi jantungmu selalu berdebar waspada. Bukan karena cinta yang menggetarkan, tapi karena kamu takut. Takut salah bicara, takut terlihat lemah, takut dianggap aneh, takut tidak diterima sebagai dirimu yang sebenarnya. Setiap kali kamu ingin berbicara jujur, kamu tahan. Setiap kali kamu ingin tertawa bebas, kamu takut dikritik. Setiap kali kamu ingin menunjukkan siapa dirimu dengan seluruh keunikan, impian, dan emosimu, kamu malah memilih diam. Itulah tanda paling halus tapi paling dalam bahwa kamu tidak bisa menjadi dirimu sendiri di dekat mereka. Dan jika kamu harus terus bertopeng dalam hubungan, itu bukan cinta, itu bukan persahabatan, itu bukan keluarga,
Itu adalah penjara batin yang perlahan membunuhmu dari dalam. Jiwa yang terpilih tidak diciptakan untuk hidup dalam kepura-puraan. Kamu lahir dengan warna jiwamu sendiri, dengan cahaya, cara berpikir, dan cara merasa yang unik. Tapi jika kehadiran seseorang membuatmu merasa harus menyembunyikan semua itu, maka itu bukan tempat yang aman untuk jiwamu tumbuh. Kamu takut menjadi rentan. Kamu takut menunjukkan bahwa kamu punya luka. Kamu menutupi kecemasanmu agar tidak dianggap lemah. Padahal, tempat terbaik dalam sebuah hubungan adalah ketika kamu bisa berkata, "Ini aku dengan semua lukaku, dengan semua impianku, dan aku ingin dicintai tanpa harus pura-pura jadi orang lain." Tapi di hubungan yang salah, kamu justru dihukum karena jadi diri sendiri. Mereka memaksa kamu menyesuaikan diri dengan standar mereka. Kamu harus berbicara seperti yang mereka mau, berpikir seperti yang mereka pikirkan, bersikap seperti yang mereka anggap layak. Hingga pada akhirnya, kamu kehilangan siapa dirimu yang sejati. Dan ini yang paling menyakitkan. Kamu mulai tidak mengenal dirimu sendiri. Kamu merasa kosong. Kamu merasa mati rasa. Karena bertahun-tahun kamu belajar menyembunyikan jati diri, hanya agar mereka tidak pergi. Tapi pertanyaannya, jika mereka hanya bisa menerima kamu saat kamu berpura-pura, apakah mereka benar-benar mencintaimu? Jiwa terpilih tidak bisa hidup dalam kandang. Kamu butuh ruang untuk mengekspresikan keunikanmu. Kamu butuh tempat untuk tumbuh, meski dengan cara yang berbeda dari orang lain. Jika seseorang membuatmu merasa tidak cukup hanya karena menjadi diri sendiri, itu tanda besar bahwa hubungan itu tidak layak kamu pertahankan. Karena cinta sejati adalah ketika kamu bisa menangis dan tidak dijudge, tertawa lepas tanpa harus jaim, berbagi mimpi tanpa ditertawakan, dan menjadi kamu sepenuhnya tanpa syarat. Jangan terus-menerus menekan jiwamu demi kenyamanan orang lain. Jangan biarkan hubungan yang salah membuatmu kehilangan akses ke cahaya batinmu sendiri. Jiwa yang terpilih harus berani. Berani menjadi diri sendiri. Berani melangkah pergi dari tempat yang membungkam suara hati. Berani memiliki keaslian, meski itu berarti berjalan sendirian sejenak. Karena pada akhirnya, lebih baik berjalan sendiri dalam kejujuran, daripada berjalan bersama dalam kepalsuan. Saat kamu mulai menjadi dirimu sendiri, semesta akan menyatukanmu dengan mereka yang memang selaras. Orang-orang yang tak hanya menerima, tapi merayakan keunikanmu, mendukung pertumbuhanmu, dan mencintaimu bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu jujur menjadi dirimu yang sesungguhnya. Jiwa terpilih tidak akan pernah benar-benar tenang, sampai dia pulang ke tempat yang bisa menerimanya dengan utuh. 4. Setelah berdoa, kamu justru ditarik menjauh dari mereka. Ini adalah tanda yang seringkali tidak kamu sadari. Tanda yang datang bukan lewat kata-kata, tapi lewat peristiwa, lewat keadaan, lewat rasa yang mulai berubah pelan-pelan. Pernahkah kamu merasa bahwa setelah kamu sungguh-sungguh berdoa, berharap agar hidupmu lebih baik, agar kamu didekatkan dengan kebaikan, agar kamu dilindungi dari yang merugikan, justru kamu mulai menjauh dari orang-orang yang kamu sayangi? Muncul pertengkaran kecil yang jadi besar. Muncul kejadian-kejadian yang membuat kalian renggang. Atau tiba-tiba, kamu merasa tidak lagi nyaman di dekat mereka. Itulah yang disebut jawaban doa yang dikirim melalui perubahan suasana batin dan takdir. Karena saat kamu meminta pencerahan, semesta akan membersihkan jalanmu. Dan pembersihan itu kadang berarti menjauhkanmu dari orang-orang yang tidak sejalan dengan takdirmu. Kamu mungkin tidak mengerti pada awalnya. Kamu bahkan menangis, merasa ditinggalkan, kecewa, tapi sebenarnya itu adalah bentuk cinta dari Tuhan. Karena Dia mendengar doamu, dan Dia tahu siapa yang benar-benar layak hadir dalam hidupmu ke depan. Bukan mereka yang hanya membuatmu semakin jauh dari cahayanya. Bukan mereka yang hanya membuat kamu meragukan dirimu sendiri. Setiap doa yang kamu panjatkan dengan sungguh-sungguh akan bekerja di balik layar. Dan cara semesta bekerja tidak selalu dengan memperbaiki situasi. Kadang, justru dengan menghancurkan hubungan yang tidak sesuai dengan jiwamu. Kamu pernah bertanya, kenapa akhir-akhir ini aku merasa tidak cocok lagi dengannya? Kenapa orang yang dulu aku percaya, kini rasanya asing? Jawabannya, karena kamu sedang naik tingkat secara spiritual. Dan dalam pertumbuhan spiritual,
Kamu tidak bisa membawa semua orang bersamamu. Ada yang hanya hadir sebagai pelajaran. Ada yang hanya datang sebagai pengingat. Dan ketika waktunya habis, mereka akan pergi dengan caranya masing-masing. Tapi inilah kesalahan yang sering terjadi. Kamu mengira kehilangan itu adalah hukuman. Padahal, bisa jadi kehilangan itu adalah perlindungan. Kamu minta dijauhkan dari racun, maka Tuhan menjauhkan kamu dari seseorang. Kamu minta diberi kedamaian, maka Tuhan membuatmu lelah dengan hubungan yang penuh tekanan. Kamu minta pertumbuhan, maka Tuhan membuat kamu tidak nyaman lagi di zona lama. Dan meskipun perpisahan itu pahit, kamu akan sadar suatu hari nanti bahwa ternyata itu adalah pintu baru menuju kehidupan yang lebih utuh dan sehat secara jiwa. Doa tidak selalu mengubah orang lain. Kadang doa justru mengubah kamu, agar kamu bisa melihat siapa yang memang layak dipertahankan dan siapa yang sudah waktunya dilepaskan. Jiwa terpilih harus belajar membaca tanda-tanda semesta. Karena saat kamu bertumbuh, frekuensi hidupmu pun ikut naik. Dan tidak semua orang sanggup mengikuti getaran baru itu. Mereka akan merasa kamu berubah. Mereka akan menyebutmu aneh. Padahal, kamu hanya mulai selaras dengan versi terbaik dari dirimu sendiri. Maka jangan takut ketika hidup mulai menghapus orang-orang tertentu. Itu bukan kehilangan. Itu penyaringan ilahi. Agar kamu lebih ringan, lebih fokus, dan lebih dekat dengan tujuan jiwamu yang sebenarnya. Memutus hubungan bukanlah tanda kelemahan, bukan pula bentuk kebencian. Tapi seringkali, itu adalah langkah yang paling bijak untuk menyelamatkan jiwamu sendiri. Karena bertahan dalam hubungan yang salah, hanya akan membuatmu semakin jauh dari versi terbaik dirimu. Dan jiwa terpilih tidak ditakdirkan untuk terus hidup dalam penderitaan yang diam-diam. Kamu punya hak untuk bahagia. Kamu layak untuk dicintai tanpa syarat. Kamu pantas berada di tengah orang-orang yang mengangkat, bukan menjatuhkanmu. Yang memeluk lukamu, bukan memperdalamnya. Ingatlah, saat kamu berani melepaskan sesuatu yang tidak lagi sejalan, semesta akan membuka pintu baru untuk orang-orang dan hal-hal yang lebih selaras dengan getaran jiwamu. Jangan takut kehilangan orang yang membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Karena yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah membuatmu meragukan nilai dirimu. Jadi, jika hatimu sudah lelah, jika jiwamu mulai berbisik, cukup, maka mungkin inilah saatnya kamu benar-benar memilih untuk melepaskan. Agar kamu bisa sembuh, tumbuh, dan bersinar kembali. Terima kasih telah menonton. Jika kamu merasa video ini menggugah jiwamu, jangan lupa untuk bagikan ke mereka yang juga sedang berjuang dalam diam. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga jiwamu selalu dijaga oleh cahayanya.